Halo. Halo. Hai. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengan teman-teman saya ini ingin men-sharing kepada teman-teman selama kami menjalani proses kerja praktek dan gimana sih kita kerja praktek, apa aja yang kita lakuin, terus di perusahaan apa kita kerja praktek. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya adalah Stephen Daniel Sijabat, lalu ada saya Sabrina Alpisahri. Saya Valentine Sandiko Puryanto. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengenalan PT. Untuk pengenalan PT ini bernama PT Sintas Kurama Perdana. Nah, PT tersebut ada di mana sih, Kang? PT tersebut itu ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 Cikampek, itu di kawasan industri Bujang ya, kayak KC di Cikampek. Kemudian untuk apa sih yang terjadi prosesnya? Nah, prosesnya itu mereka membuat asam formiat. Nah, di situ di PT Sintas Kurama Perdana itu kapasitas pabriknya sendiri untuk pembuatan asam formiat ini 11.000 ton per tahun. Nah, kemudian apa sih bagaimana sih caranya kita masuk ke PT tersebut? Mungkin bisa jelaskan. PT Sintas ya. PT Sintas juga anakan dari PT Pupuk Kujang ya, Kang ya? Iya, benar. Iya. Jadi di sebelahan kan ya? Iya. Kujang, jadi sebelahan. Kayak samping-sampingan lah, Teh. Samping-sampingan ya. Iya gitu. Kalau alur masuknya gampang banget sih. Kita cuma tinggal buat proposal doang ya, Kang? Iya. Buat proposal, terus buat apa namanya? Surat rekomendasi dari TU ya, Kang. Ya. Terus tinggal kasihin aja ya, Kang, ke apanya? Ke satpam yang ada di Sintas. Nanti mungkin seminggu atau 2 minggu ya, Kang, dapat email kayak kita itu dapat email pemberitahuan kalau kita diterima di PT Sintas. Gitu sih, Kang. Ya, jadi di PT ini tuh kenapa sih kita milih PT ini? Pertama, karena pandemi ini kami ingin mencari sebuah perusahaan yang menerima kami ini kerja praktek secara offline. Nah, PT Sintas ini adalah salah satu PT yang membuka kerja praktek secara offline. Nah, jadi itulah kenapa kita memilih PT tersebut. Mata kuliah yang harus teman-teman tempuh agar nanti ketika sampai di perusahaan itu teman-teman gak bingung. Contohnya ada OTK, lalu apa lagi? AIK itu alat industri kimia, terus termodinamika ya, Kang. Ya, benar. Perpindahan panas juga. Terus jadi teman-teman tuh harus melengkapi diri teman-teman gitu. Harus bisa belajar. Jadi teman-teman tuh masuk ke perusahaan tuh udah punya bekal. Iya, benar. Nah, jadi tinggal diterapin aja itu di perusahaan tersebut. Soalnya banyak nanti pelajaran-pelajaran yang teman pelajari bakal keluar di sana, bisa dipergunain. Yang kayak tadi Teteh bilang mengenai OTK, perpindahan panas, termodinamika, nah itu kepake banget. Iya. Dan ada juga utilitas. Iya, Nah, benar, itu Kang. Pembuangan. Nah, teman-teman tuh harus bisa menguasai mata-mata kuliah tersebut. Jadi ketika kalian sampai ke perusahaan nggak bingung. Dan jadi apa sih ya namanya? Ketika ditanya teman-teman bisa jawab kayak gitu. Dan untuk pembuatan laporannya sendiri juga membutuhkan itu. perhitungannya sih ya, Kang ya. Nah, perhitungan, utilitas, macam-macam deh. Jadi saran sih buat teman-teman yang mau KP harus mempersiapkan diri gitu. Jangan gampang PT mah gitu doang, enggak gitu. Iya, benar, Kang. Di sana juga kita jadi tahu ya alat-alatnya lebih Nah, detail lah, Kang ya. betul. Kayak seperti apa namanya? Reaktor ya, Kang. Benar, destilasinya, Iya, benar. kemudian ada kompresor, kondensor, kemudian ada ini biasanya kalau di pabrik tuh yang paling signifikan kelihatan itu ada cooling tower, karena kan sebagian dari pabrik itu pasti prosesnya itu panas banget. Iya, Nah, untuk mendinginkan dari mesinnya ini ada cooling tower. Nah, itu kita lihat cooling towernya. Ya biasanya kita lihatnya di buku ya, Kang, Nah, atau di foto atau video, ternyata kecil. Pas dilihat di aslinya ternyata besar banget ya, Kang. Agak kaget gitu. Oke, kita juga kan kebiasaan tuh dari teori. Iya, Nah, kita nyampe di sana, wah kayak gini, wah kayak gitu. Jadi banyak hal yang baru yang bisa kita pelajari di sana gitu. Jadi dari segi pengalamannya kali ya, untuk kami ini KP itu selama 1 bulan. Nah, ini 1 bulan ini minggu pertama itu pengenalan dulu. Jadi ya, kami di sini di sana pengenalan untuk apa sih itu PT Sintas. Nah, dari mereka ngejelasin
terus bagaimana K3-nya. Nah itu awal-awal pasti kalau kami ya itu ada prosedur K3-nya harus banget jalanin, apalagi kayak misalnya kita mau ke area area pabrik. Nah area pabrik itu harus pakai sepatu safety, terus kemudian topi, pokoknya APD-nya harus lengkap. Nah, ya K3 ini penting banget sih teman-teman pelajarin. Jadi kenapa sih harus ada K3? Jadi tergantung, apalagi produksi yang tempat kami ini asam formiat dan bahan bakunya adalah gas CO. Jadi jika teman-teman kayak kebanyakan hidup gas CO bisa pingsan. Soalnya udah banyak kejadian di sana gitu. Jadi sebelum masuk ke perusahaan, kalian tuh harus tahu produksinya apa, bahannya apa. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri. Dan begitu juga teman-teman harus mentaati peraturan yang ada. Ketika disampaikan oleh K3, kalian harus nurutin, APD-nya harus lengkap, seperti itu. Lalu lanjut lagi untuk selanjutnya di minggu kedua kita belajar untuk prosesnya sendiri dari alurnya. Nah di area sintas itu ada dua area produksi ya. Produksi. Ya. Itu area pembuatan media formatnya, karena itu bahan setengah jadi. Nah untuk bahan jadinya itu ada di area asamnya, area acid. Kalau mereka bilangnya di situ area acid. Di sana juga nggak kita doang ya Kang yang kerja praktik ya. Iya. Kita kan bertiga, terus ditambah lagi anak mana tuh Kang? Anak elektro Ya. Masih teman kita juga sih anak Unsika. Tiga orang ada, tiga orang. Jadi emang dibatasi juga ya Kang, kerja praktik di sana ya karena kan pandemi ya. Teman-teman. Terus kita juga sempat diundur ya Kang. Satu bulan seharusnya itu kita bulan Agustus dikarenakan COVID-nya ini meningkat, jadi diundur jadi bulan September ya Kang. September. Nah di situ juga kita harus kayak udah vaksin. Nah itu kan ada salah satu syarat. Kemarin kita kerja praktik di Sintas. Kenapa sih harus vaksin ya? Teman-teman tahu lah sekarang keadaannya gimana. Nah untuk mencegah atau mengurangi, teman-teman harus mentaati protokol kesehatan yang ada seperti udah divaksin, menggunakan masker, hand sanitizer dan semacamnya. Lalu apalagi ya? Ini seharian tadi kan baru minggu kedua. Ini baru minggu kedua, terus minggu ketiganya ini kita lebih beda ya. Jadinya kan udah belajar nih di minggu keduanya, belajar prosesnya tuh bagaimana sih. Minggu ketiganya baru kita ngeliat ke area prosesnya. Nah area prosesnya tuh ternyata luas banget ya. Ya lumayan lah ya, lumayan. Nah lumayan ini dari segi tinggi juga tinggi banget. Menara distilasi itu untuk AT berapa ya paling tinggi? 760 itu sampai 24 stek ya. Oh itu kita juga naik ya Kang di sana. Cuman dikarenakan gak boleh foto-foto atau videonya, ya disayangkan sekali. Jadi teman-teman nggak bisa ngelihat kita di atas. Cuman seru banget ya Kang di situ. Ya cuman apa ya, serem juga. Seru juga sih. Dari atas juga kita bisa ngeliat Petik Kujang. Kelihatan railing, mesin cooling towernya, banyak lah yang bisa kita lihat pas sudah nyampe di sana gitu. Lalu apalagi Kang? Udah minggu ketiga ya, terus minggu keempatnya ini kita baru nyusun laporan. Dan tugas khusus juga dikasih. Dan di minggu 4 itu tugas khususnya dikasih kan. Di minggu ketiga juga kita ke laboratorium. Di situ juga kita ketemu Pak Kiki ya. Ngejelasin banyak, lumayan cukup jelas gitu. Apa aja yang dicek kan Pak. Jadi kadar produksi dari si asam formiatnya berapa persen, apa sih produksi yang dipengen dari PT tersebut. Kalau untuk buangannya banyak banget macam-macamnya pas kita main ke laboratorium. Terus apa lagi? Dan enaknya gini, di PT Sintas ini kita temuin itu tuh tempatnya bisa berkarir. Jadi kita bisa mulai dari bawah dan bisa naik ke atas tanpa kayak harus sekolah dulu, harus apa dulu. Jadi banyak di sana yang nggak lulusan sarjana pun angkatnya bisa dibilang lumayan lah, karena PT tersebut berkarir gitu. Jadi ada yang dari bawah sampai ke atas seperti itu. Udah ada contohnya juga ya, salah satu karyawannya ya yang tadi darinya bawah ya kan sampai atas, sampai manajer produksi ya kan. Sampai manajer produksinya seperti itu. Nggak harus sarjana baru bisa masuk, enggak ya kan? Ya tapi sarjana juga itu penting lah buat teman-teman, apalagi di masa sekarang gitu. Kayak masuk perusahaan itu udah gak kayak dulu gampang. Dulu mah
dipanggil-panggilan sini masuk perusahaan saya. Sekarang teman-teman tuh harus punya kemampuan. Bahkan yang punya kemampuan pun harus kayak nyari gitu, apalagi teman-teman yang nggak punya kemampuan. Dan sarjana juga bukan cuma sekedar itu, apa sih? Jadi kita bisa bersosialisasi dengan baik dan benar. Gimana sih berperilaku ke sosial ke masyarakat gimana? Jadi penting lah itu. Di sana juga karyawannya juga nggak pelit ilmu ya Kang ya. Dalam kita nanya apapun pasti mereka jawab sih ya. Kayak tolong jelasin lagi gitu dari awal ya gitu kan kita biasa lah mahasiswa kan. Hari ini jelasin, besok berdua. Ya tapi orang-orang sana welcome lah istilahnya. Jadi kayak kita berulang kali bertanya, mereka gak ada kayak ini orang nanya mulu, enggak kayak gitu. Ya enak sih sebenarnya di sana. Kita juga ke ini sih ya Kang sebelah ruangan kita kontrol panel ya. Iya. Jadi kita main-main juga kontrol panel. Ada apa sih di kontrol panel? Itu buat bukan ngecek sih ngelihat data ya dari suhunya, terus flow-nya, kemudian levelnya dari reaktornya atau nggak dari tangkinya itu ada, semua tekanan juga ada, dan di situ datanya itu berkesinambungan tadi dengan yang ada di lab. Nah, dan jadinya saling cocoknya akan misalnya produk kapasitas produksinya diminta itu pembuatannya 80%, nanti dilihat juga itu apakah 80% kadarnya atau enggak. Nah, itu juga ada kaitannya sama lab, terus juga ada sama data control room-nya. Jadi garis besarnya kontrol panel ini buat ngekontrol peralatan yang ada di lapangan lah gitu ya Kang. Kita juga ke gudang ya Kang. Main ke gudang ya. Main-main ke gudang ya. Kalau di gudang sih kita sempat videoin ya Kang. Video dan foto diperbolehkan. Ntar kita masukin aja video atau foto yang kita ke gudang. Terus dari produksi sendiri asam format yang diproduksi dari PT itu berapa persen? Ada berapa persen aja sih? Jadi di pabrik Sintes Prama ini produksi utamanya tuh ada asam formiat dengan konsentrasi 85%, benar. Ya, 80. Dan yang kedua ada 90%. Nah, itu produk utama. Tapi apabila si konsumen ingin, jadi ada produk asam formiat konsentrasi 94%. Nah, itu harus pesen dulu tuh jika si konsumen ingin. Ya, jadi produk utamanya cuma 2, tapi apabila ada kemauan bisa sampai yang konsentrasi 94%. Terus ciri-cirinya kayak gimana Kang? Maksudnya warnanya, tempatnya gitu Kang. Kalau 90% warna hitam ya? Iya, warna hitam. Kalau 95 itu agak lebih biru. Iya. 45 juga agak biru, tapi birunya biru ungu lah. Iya. Bentuknya jerigen ya Kang ya? Iya, pakai jerigen gitu. Jadi kemasannya ada yang jerigen, ada juga yang 600 ml. Yang kecil. Botol ya Kang. Terus juga ada yang 1 ton ya. Yang 1 ton iya. Nah, mungkin juga teman-teman pengen tahu kali ya, apa sih gunanya asam formiat? Nah, coba jelasin Kang. Nah, asam formiat ini digunakan kalau pembuatan dari karet ya. Nah, itu di situ asam formiat ini berguna untuk pengulangan karetnya. Jadi bahannya tuh yang dihasilkan lebih bagus. Menggumpalkan mungkin ya, kayak menggumpalkan gitu ya. Iya. Terus selain itu Kang, ada lagi nggak? Kegunaannya itu untuk tekstil ya. Yeah. Nah, disitu membantu dalam pewarnaan ya. Bukan pewarna apa ya? Jadi kayak kelenturan sih kan karetnya. Ya. Begitu juga ada ban juga bisa. Ya itulah kegunaan-kegunaan dari asam formiat, dan biasanya sih diekspor ya. Iya, diekspor. Ya, konsumennya ekspor ke Kamboja, Bangladesh. Nah, itu adalah kayak konsumen utama lah yang paling sering minta gitu. Terus apa lagi ya? Di sana juga bisa PKL ya Kang ya? Benar. SMK. Karena pas kita kebenaran banget pas kita selesai anak SMK datang ya Kang. Ya, mau buat PKL. Nggak cuman anak kuliah doang ya Kang. Nah, PKL juga bisa, anak SMK juga bisa sih. Jadi kalau buat teman-teman sendiri ketika ingin KP harus diperhatiin juga sih apa sih produksi dari perusahaan tersebut, apakah masuk ke ruang lingkup teknik kimia apa enggak. Nah, itu yang paling penting sih. Iya. Terus ketika juga teman-teman buat pesan lah, ini pesan buat teman-teman yang mau KP,
kalian harus ngejelajahin tuh semua ruang lingkup dari perusahaan tersebut, kayak dari gudang, laboratorium, terus proses produksinya gimana, kontrol panen. Nah teman-teman harus ngejelajahin itu semua tuh biar ketika teman-teman ngebuat laporan gak kebingungan karena masuk dalam ruang lingkup itu semua ya Kang ya. Iya. Udah nggak ya? Apalagi kesan pesan nggak sih? Iya sih, lebih ke kesan pesan. Oh iya udah. Apa kesan pesannya sih? Apa sih kesan pesan? Kayak mungkin Kang ada enggak sih kayak kesan dan pesan gitu selama KP? Coba mulai dari Akang. Kesan dan pesannya pertama itu apa ya? Jadi lebih tahu sih kan kalau biasa di kuliah itu belajar teori. Nah, ketika masuk udah ketemu sama lapangannya, udah kerja itu kan kerja praktek ya. Tapi nggak kerja praktek, kita cuma belajar aja di sana. Belajar prosesnya Belajar lah. prosesnya lebih tepatnya. Kalau kerja kan kita emang kerja gitu. Tapi kita kan di sana nggak kerja, kita cuma belajar prosesnya. Dan di situ pengalamannya lebih, oh ternyata yang kita pelajari itu ternyata benar-benar real dan kelihatan itu. Jadi gimana sih kalau kita belajarnya teori sama belajar langsung itu lebih masuk kemana gitu. Teman-teman juga bisa menilai sendiri. Terus pesannya itu mungkin sama yang dibilang tadi si Akang tadi. Untuk masuk KP itu kita juga harus belajar dulu dasar-dasarnya biar kita nanti gak bingung di sana. Nah itu dasar-dasarnya teman-teman juga harus belajar dari OTK-nya, neraca massa, neraca energinya, itu perpindahan panas juga masuk, terus juga alat industri kimia. Nah di sana banyak banget alat industri kimia yang bisa teman-teman pelajari nanti ketika masuk ke PT Sintas. Begitu sih Kang. Nah kalau dari Teteh sendiri gimana nih Teh, kesan dan pesannya coba? Kalau kesan-pesan ya, Iya. Kesannya saya jadi lebih tahu gitu apa itu kayak teknik kimia itu apa, mempelajari apa, terus kayak alat-alatnya seperti apa, terus bentuknya seperti apa, yang saya bilang, yang tadinya saya ngelihatnya di buku ya Kang, di buku atau video saya bisa lihat langsung gitu wujud aslinya reaktor itu seperti apa ya Kang. Terus pesannya ya jangan, kalau buat teman-teman jangan bosen lah gitu buat belajar, buat mempelajari apa itu kayak alat-alatnya seperti apa yang kayak gitu. Kalau dosen nerangin tuh jangan kayak kita kayak iya padahal nggak ngerti ya kan. Kayak gini menyesal ya Kang ya. Menyesal karena pas terjun langsung ke pabriknya kayak oh bener ya ternyata kayak gini gitu. Harus bener-bener gitu belajarnya gitu, jangan sampai menyesal gitu sih Kang. Kalau dari saya sih, kalau dari Akang sih gimana Kang? Jadi kesimpulannya dari Akang dan Teteh ini mengenai kesannya, jadi terbukalah pandangan kita gitu mengenai perusahaan teknik kimia itu seperti apa. Lalu mengenai alat-alat proses yang ada, yang tadinya kita cuma belajar teori, ketika di lapangan justru kayak terbalik gitu sih, kayak kaget lah, oh, begini ternyata. Nah jadi banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menjalani proses kerja praktek tersebut di PT tersebut. Nah jadi kalau buat pesannya paling buat adik-adik sih yang mau menjalani KP nanti, kayak tadi Akang Teteh bilang itu harus mendalami mata kuliah yang sebelum-sebelumnya di semester 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 dan 5 lah. Nah teman-teman tuh harus benar-benar menguasai matematika kuliah tersebut karena bisa diaplikasikan ketika teman-teman masuki kerja praktek. Iya benar Kang. Jadi teman-teman tuh nggak bingung ntar di sana. Oh ini mah udah ada dari pelajaran yang ini. Oh ini mah pelajaran yang ini. Jadi tinggal gitu-gitu aja. Jadi pas ditanya juga nggak bingung. Ini apa ya kayak gitu. Kan jadi kesannya juga ini gimana sih anaknya belajar nggak? Karena jadi jelek dari diri kita maupun instansi kampus kita. Nah, jadi teman-teman selain menjaga nama baik diri juga menjaga nama baik instansi ketika kalian kerja praktek. Nah juga ketika kita kerja praktek kita belajar etika. Gimana sih kita ngadepin seseorang, gimana ngomong ke atasan, gimana ngomong yang lebih tua. Nah itu penting sih. Jadi teman-teman harus belajar attitude atau etika gitu ketika berbicara pada orang yang lebih tua maupun orang yang atasan lah seperti itu. Mungkin itu aja ya. Kang ada yang mau tambahin lagi nggak?
Nah, mungkin kalau kerja praktek ini jadi ada gambaran sih nanti kita setelah lulus itu kerjaannya kayak gimana Seperti aja apa? sih, seperti apa sih. Nah, itu ada gambarannya sedikit lah. Mungkin itu aja sih tambahannya. Ya, kita juga mau bilang terima kasih ya buat Pak Eko yang ngejelasin alur prosesnya. Pak Eko, ke Pak Kiki yang di mana tuh Kang? Laboratorium, terus Pak Sukma juga ya, Pak Yoga juga, semuanya sih semua yang ada di PT Sintas ya Kang, pada baik-baik, terima kasih juga gitu. Ilmunya yang kita dapat, gitu aja sih Kang. Kalau dari saya. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan mengenai perjalanan kita proses kerja praktek itu seperti apa. Dan mungkin kalau teman-teman yang mau bertanya atau bingung bisa tulis di kolom komentar ya. Iya. Sekianlah dari Kami, sharingan dari kami. Saya Stephen Daniel Sijabat. saya Sabrina Besari. Saya Valentino Santeko Kurento. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.